Selamat datang di Bahasin Buku. Tempatnya kita mengupas tuntas berbagai bacaan menarik. Hari ini nih kita bakal menggali lebih dalam sebuah karya kolektif yang, wah, penting banget dan membuka wawasan. Feminisme, Islam, dan Islam feminis. Ini kumpulan esai, tapi kita fokus ke dua tulisan kunci ya, dari Fatimah Sidat dan Anna King. Betul. Nah, sumber kita kali ini ya dua esai itu. Misi kita, gimana ya? Tujuan kita kali ini itu mau coba memetakan hubungan yang sering kali rumit nih antara feminisme, ajaran Islam, sama realitas kehidupan perempuan muslim. Kompleks memang. Iya kan? Kita bakal lihat perdebatan di ranah gagasan soal perlu nggak sih label feminisme islami itu, tapi juga kita nggak lupa isu-isu nyata di lapangan, kayak kekerasan dan perjuangan hak-hak perempuan. Anda siap untuk ikut ngupas bareng kita? Siap dong. Jadi, kita akan bagi dua bagian besar ya, ngikutin bukunya aja. Esai pertama, dari Fatimah Sidat, ini ngajak kita masuk ke, yaitu tadi, perdebatan intelektual soal konsep feminisme islami. Perlu nggak sih? Cukup nggak sih? Gitu kan? Nah, esai kedua, dari Anna King, ini lebih membumi. Kita lihat kenyataannya, gimana Islam, perempuan, dan isu kekerasan itu saling terkait. Fokusnya nanti di Pakistan sama Inggris. Biar Anda kebayang gitu, lapis-lapis masalahnya. Oke, menarik banget. Mari kita mulai deh kalau gitu dari esai Fatimah Sidat dulu. Dia langsung nusuk ke jantung masalahnya ya. Perlu nggak sih kita kasih label feminisme islami buat perjuangan kesetaraan perempuan muslim? Ternyata ini bukan sekedar soal milih kata aja ya. Betul sekali. Bukan cuma soal istilah. Argumen utama Sidat itu, istilah ini, ya meskipun mungkin rasanya gimana ya, kayaknya susah dihindari gitu ya. Karena pengaruh Barat kuat, tapi sebenarnya bisa jadi malah nggak memadai. Nggak memadai. Kenapa tuh? Nah, risikonya, istilah ini malah jadi semacam alat dominasi pemikiran Barat. Hegemoni gitu istilahnya. Akibatnya bisa jadi malah mengaburkan keragaman pengalaman perempuan Muslim. Mengaburkan sejarah perjuangan mereka sendiri yang mungkin akarnya beda. Sidat ini ngutip di Page Chakrabarti, yang bilang pemikiran Eropa itu seringkali perlu banget tapi sekaligus nggak cukup buat ngerti konteks non-Eropa. Oh gitu ya. Jadi ada semacam penolakan atau minimal ketidaknyamanan lah ya sama label ini. Tadi Anda sebut ada perdebatan antara Margot Badran sama Asma Barlas. Apa sih yang dikhawatirin Barlas dan Sidat ini sebenarnya? Khawatir utamanya gini, label feminisme islami itu seolah-olah narik semua perjuangan perempuan muslim dari dulu sampai sekarang ke bawah payungnya feminisme barat. Padahal kan bisa aja udah ada bentuk perlawanan atau ide kesetaraan yang tumbuh dari dalam tradisi Islam sendiri, jauh sebelum feminisme barat mendunia. Iya juga ya. Jadi kayak disamaratain gitu. Persis, berisiko menyamaratakan pengalaman yang padahal beragam banget. Sidat nunjukin kalau resistensi ini muncul karena kerangka feminisme islami ini cenderung ngeklaim perjuangan perempuan muslim sebagai bagian dari narasi feminis yang lebih gede. Dan ini bisa, yaitu tadi, menghapus perbedaan-perbedaan penting. Mirip kayak kritiknya Chandra Mohanty soal gimana feminisme barat kadang ngejajah pengalaman perempuan dunia ketiga pakai satu cerita aja. Wah, rumit ya. Terus kalau gitu ada alternatifnya nggak? Atau jalan tengahnya gitu? Gimana caranya aktivis atau pemikir perempuan muslim ini tetap pakai alat analisis feminis yang mungkin berguna, tapi juga jaga keaslian perjuangan mereka dari dalam tradisi? Nah, Sidat nyorot satu pendekatan yang menarik. Dia sebutnya menerima Islam begitu saja. Taking Islam for granted. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, para pemikir atau aktivis ini tetap pakai alat analisis feminis. Misalnya kritik patriarki. Tapi berangkatnya itu dari kerangka acuan Islam. Argumennya disadari Al-Quran, Sunnah, contoh tokoh perempuan hebat kayak Khadijah atau Aisyah. Atau malah ngebongkar tafsir-tafsir patriarkal dari dalam tradisi Islam itu sendiri. Oh, jadi nggak harus selalu mengacu ke feminisme barat ya? Iya, mereka sering bilang kesadaran kesetaraan itu sebenarnya udah ada kok di sejarah Muslim, cuma mungkin belum diomongin aja.
Contohnya, konsep gender jihadnya Amina Wadud, itu kan perjuangan keadilan gender yang akarnya dari penyerahan diri ke Tuhan, keyakinan kalau patriarki itu bukan ajaran ilahi, dan usaha aktif buat wujudin kesetaraan. Jadi, pendekatannya coba jaga jarak kritis gitu. Ngakuin nilai feminisme, tapi nggak harus leburin identitas Islam. Atau sebaliknya, nggak perlu ngebuktiin Islam pakai kacamata sekuler barat. Wah, jadi ini benar-benar soal politik pengetahuan ya. Siapa yang berhak ngasih nama, siapa yang nentuin definisi gerakan, gimana sejarahnya ditulis. Jauh lebih dalam ya daripada sekedar milih kata. Tepat sekali, ini upaya ngelawan dominasi intelektual, memastikan cara pikir dan cara berjuang dari tradisi non-barat juga dapat tempat dan dihargai. Sidat nekenin pentingnya mempertahankan perbedaan ini bukan cuma toleransi. Soalnya, justru di perbedaan itu, potensi kreativitas baru bisa muncul. Oke, mencerahkan banget ini. Nah, sekarang kita geser yuk ke bagian 2, esai anak King. Kalau tadi soal konsep dan label, sekarang kita ke realitas yang lebih konkret ya, dan seringkali lebih menyakitkan. Hubungan antara Islam, perempuan, dan kekerasan. Topik yang sensitif banget ini pasti. Betul, King juga ngakuin kok ini kompleks. Di satu sisi, Al-Quran sendiri kan ada ayat-ayat yang jelas banget nekenin kesetaraan spiritual laki-laki perempuan. Ada perlindungan hukum juga, kayak di surah An-Nur soal fitnah, larangan bunuh bayi perempuan di surah Al-An'am, terus soal cinta kasih sebagai dasar nikah di surah Ar-Rum. Dan Nabi Muhammad juga sering jadi contoh perlakuan hormat ke perempuan kan? Ada ungkapan surga di bawah telapak kaki ibu itu. Iya, itu sering dikutip. Tapi, di sisi lain, King juga nggak nutup mata. Ada ayat-ayat yang secara sejarah ditafsirkan secara patriarkal. Atau jadi masalah kalau dilihat dari kacamata hak modern. Nah, ini dia nih yang sering jadi bahan debat panas. Ayat apa aja tuh contohnya? Ya, misalnya soal warisan ya, di Quran 14, bagian laki-laki disebut 2 kali lipat. Terus soal kesaksian hukum, di Quran 2282, kesaksian 2 perempuan setara 1 laki-laki dalam konteks tertentu. Izin poligami buat laki-laki di Quran 43. Dan yang paling sering jadi kontroversi mungkin, penggalan di An-Nisa ayat 34, yang harfiahnya bisa diartiin izin suami buat mukul istri dalam kondisi tertentu. Waduh. Tentu tafsirnya macam-macam ya, dari yang literal banget sampai yang reformis. Tapi ya teks-teks ini ada dan jadi bagian dari kompleksitas yang dibahas King. Salah satu poin penting dari King, kalau nggak salah tangkep, kita harus bisa bedain antara ajaran agama yang normatif sama praktek budaya yang seringkali nyimpang. Bener nggak? Ini penting banget ya. Penting banget, krusial malah. King ngasih contoh gimana status perempuan bisa beda jauh banget antar negara mayoritas muslim. Ada yang ketat banget, ada yang perempuannya bisa jadi pemimpin tertinggi. Artinya faktor budaya, politik, ekonomi lebih kuat ya kan? Seringkali begitu. King juga nunjukin gimana pandangan kelompok tradisionalis konservatif, dia nyebut Maududi atau Doi, sering bikin citra ideal perempuan muslim itu terlindungi, suci, beda sama barat yang dianggap rusak moralnya. Tapi narasi perlindungan ini seringnya malah membatasin ruang gerak perempuan itu sendiri. Kayak Doi ngutip hadis yang nyaranin perempuan mending sembunyi di rumah. Nah, fokus King ke Pakistan dan Inggris ini menarik. Kenapa dua negara ini dan apa temuan utamanya di sana? Pakistan jadi contoh gimana kalau proses islamisasi itu dipaksain negara, kayak zaman Zia-ul Haq tahun 79-an. Bisa lahir hukum yang terang-terangan diskriminatif ke perempuan. Contoh paling jelas itu Hudud Ordinances, hukum pidana syariah soal zina dan perkosaan. Ironisnya, hukum yang niatnya jaga moral ini malah sering makan korban. Maksudnya gimana? Misalnya nih, buat buktiin kasus perkosaan, korban perempuan butuh 4 saksi laki-laki muslim dewasa yang kredibel atau pengakuan pelaku. Susah banget kan? Wah iya, terus kalau nggak bisa buktiin? Kesaksian korban sendiri sering nggak cukup. Akibatnya, banyak yang lapor perkosaan malah dituduh balik zina. Laporan dari Human Rights Watch, Amnesty yang dikutip King, nunjukin gambaran suram. Tingginya KDRT, perkosaan, pembunuhan demi kehormatan, karo-kari itu, serangan air keras, sistem hukumnya seringkali nggak berpihak ke korban. Ngeri ya, ada contoh kasus nyata. Ada, kayak Mukhtar Mai tahun 2002 yang diperkosa rame-rame sebagai hukuman adat, tapi berani lawan. Atau Zilahuma Usman, Menteri Perempuan di Punjab yang dibunuh tahun 2007 sama ekstremis karena dianggap nggak islami. Ini nunjukin risiko besar buat perempuan yang berani beda.
Ya ampun, bener-bener mengerikan dampaknya ya. Terus kalau di Inggris gimana? Kan konteksnya beda tuh, komunitas diaspora. Isunya apa di sana? Beda ya. Di Inggris, King lebih nyorot dinamika komunitas diaspora, terutama dari Asia Selatan, kayak Pakistan, Bangladesh. Ada ketegangan antara usaha jaga nilai budaya leluhur, kayak konsep izat atau kehormatan keluarga. Yang mentingin reputasi itu ya? Iya, dengan kehidupan di masyarakat barat yang lebih individualis. Nah, ketegangan ini bisa mancing masalah serius, contohnya pernikahan paksa. Oh iya, pernah dengar kasus-kasusnya? Mungkin Anda ingat kasus tragis Banas Mahmud tahun 2007. Perempuan Kurdi Irak di London dibunuh ayah dan pamannya karena dianggap mencemari nama baik setelah punya pacar pilihan sendiri. Atau cerita personal Samim Ali, politisi di Inggris, yang dibawa ke Pakistan umur 13, dipaksa nikah sama sepupunya. Dia baru bisa kabur balik ke Inggris bertahun-tahun kemudian. Ini nunjukin trauma jangka panjangnya. Selain pernikahan paksa, ada isu lain. Ada. King juga nyinggung soal peran masjid yang sering didominasi laki-laki, terus adanya dewan syariah informal buat nyelesain sengketa keluarga, tapi nggak punya kekuatan hukum Inggris, dan kadang bias. Juga soal upaya pemerintah Inggris membina Islam moderat, yang kadang dikritik sebagai intervensi. Ada juga suara kritis dari dalam komunitas, kayak aktivis Gina Khan. Dia juga korban perjodohan paksa, vokal banget tentang praktek-praktek ini. Satu lagi yang tadi disinggung soal jilbab ya, itu kan simbol yang kompleks banget. Banget. Ini sering jadi titik panas perdebatan di mana-mana. Buat sebagian pengamat luar kayak jurnalis Kenny Turner yang dikutip King, penutup kepala ini ya simbol penindasan, kekangan, tunduk ke laki-laki. Tapi banyak perempuan muslim yang pakai justru nolak pandangan itu kan? Nah, itu dia, dibantah keras, terutama sama yang tinggal di barat. Buat mereka, pakai jilbab itu seringkali pilihan sadar, bisa jadi penanda identitas budaya, ekspresi iman, atau malah bentuk perlawanan terhadap objektifikasi tubuh perempuan di budaya barat, atau jadi penegasan identitas di tengah dominasi budaya lain. King ngutip antropolog Fadwa LGWD yang lihat pemakaian jilbab sukarela malah sebagai pembebasan dari identitas impor. Jadi maknanya tergantung konteks dan siapa yang pakai ya? Iya, tergantung banget. Kita lihat aja debat sengit soal larangan jilbab di sekolah Perancis, atau di Turki dulu istri presiden berjilbab dianggap ancaman sekularisme. Kompleks kan? Wah gila sih pembahasannya jadi makin berlapis ya. Dari debat konsep feminisme islami, sampai isu hukum diskriminatif, kekerasan, pernikahan paksa, sampai simbol jilbab. Setelah dengerin dua esai ini, kira-kira apa ya benang merahnya buat kita, buat Anda pendengar pegang? Inti utamanya sih, buku ini negasin banget. Nggak ada jawaban tunggal. Nggak ada gambaran satu macam aja soal perempuan dalam Islam. Kayak kata Sidat, ada debat intelektual yang kaya, terus jalan, soal gimana nyeimbangin identitas Islam sama cita-cita kesetaraan gender. Perlu nggak label feminisme Islami? Gimana negosiasi pengaruh Barat? Gimana gali dari tradisi sendiri? Tapi di saat yang sama, kayak yang digambarin King, ada realitas sosial, hukum, politik yang seringkali keras. Ada kekerasan, diskriminasi sistemik yang dihadapi banyak perempuan muslim, baik di negara mayoritas muslim maupun diaspora. Kayaknya nih, dua penulis ini, meskipun fokusnya beda ya, satu teori, satu praktek, sama-sama nyampain pesan penting. Dengerin suara perempuan muslim itu sendiri, dalam segala macamnya. Bener nggak? Tepat sekali. Itu krusial banget. Entah suara akademisi yang mikirin konsep, suara aktivis di lapangan, atau suara korban kekerasan yang berani cerita. Iya. Kita perlu geser dari stereotip lama ala orientalis yang lihat perempuan muslim cuma korban pasif yang perlu diselamatin Barat. Narasi itu kan sering bias ya, ada politiknya juga. Tapi, di sisi lain, jangan juga jadi apologetik atau naif, nutupin masalah nyata kayak kekerasan gender atau hukum diskriminatif. Kuncinya, ya bisa milah-milah, bedain ajaran ideal agama yang seringnya soal adil, rahmat, sayang, terus tafsir manusia yang bisa kena bias patriarki atau kepentingan. Praktik budaya, ada yang bagus, ada yang jelek, kayak nyalahgunain izzat buat kekerasan, sama penggunaan agama buat politik praktis, kayak islamisasi paksa di Pakistan itu. Lumayan berat tapi penting banget ya. Nah, sambil Anda merununkan semua ini, kami mau ngingetin sebentar nih. Kalau Anda ngerasa bahasan kayak gini ngebantu, jangan lupa ya luangin waktu buat klik tombol suka atau like. Kami juga seneng banget kalau Anda mau ninggalin komentar di bawah. Mungkin ada rekomendasi buku lain yang menurut Anda seru buat kita kupas bareng di episode selanjutnya.
Boleh banget tuh rekomendasinya. Iya kan? Dan tentu aja, jangan lupa bagikan atau share obrolan ini ke teman-teman Anda yang mungkin tertarik. Dan yang paling penting, berlangganan atau subscribe channel Bahasin Buku biar nggak ketinggalan episode-episode lainnya. Oke, kita lanjut dikit lagi ya. Jadi, setelah semua tadi, apa artinya ini semua buat Anda, pendengar kami? Buku ini kayak karya bagus lainnya ya, mungkin malah nimbulin lebih banyak pertanyaan baru daripada jawaban akhir. Mungkin satu pemikiran penutup nih, buat Anda bawa pulang, buat direnungin. Gimana caranya kita, sebagai individu atau masyarakat, bisa dukung perjuangan otentik buat kesetaraan dan keadilan perempuan dimanapun, tanpa kita maksain pandangan atau solusi dari luar, menghindari hegemoni feminis yang dikhawatirin Sidat tadi, tapi pada saat yang sama, tetap berani kritis sama praktik yang jelas-jelas nindas, ngelanggar HAM atau bikin sengsara. Gimana tuh caranya biar tetap kritis, tapi nggak maksain, terlepas dari justifikasi budaya atau agamanya? Wah, itu pertanyaan reflektif yang pas banget dan menantang. Mungkin langkah awalnya ya dengan ngakuin kompleksitas ini dulu. Hargai keragaman pengalaman. Dari perempuan yang merasa berdaya dengan jilbabnya sampai yang berjuang buat hak nggak pakai jilbab. Dari yang cari solusi di kerangka teologi Islam sampai yang milih jalur aktivisme sekuler. Dan yang paling penting, ya itu tadi, berusaha dengerin suara mereka yang paling kena dampak langsung, tanpa filter prasangka atau agenda kita sendiri. Itu titik berangkat yang penting banget. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini di Bahasin Buku. Semoga obrolan kita ini bermanfaat ya, dan bisa memicu pemikiran serta diskusi lebih lanjut buat Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.